Selamat datang kembali bersama saya Dr. Tony di acara kami ngobrol bareng Pak Bijaya. Mari kita bedah. Selamat datang Dr. Henry. Dr. Henry sebagai Ketua Pak Bijaya sudah menyempatkan waktu pada hari ini untuk berbicara tentang podcast Pak Bijaya yang lagi hits ini, Dok. Ya. Selamat datang, Dok. Gimana, Dok, kira-kira tanggapan dokter dengan adanya podcast Pak Bijaya ini, Dok? Yang mungkin apa harapan-harapan dokter ke depan, terus bagaimana rencana dokter dengan podcast ini, dan apa sih yang diharapkan dari dokter bedah terhadap dunia digitalisasi sekarang ini, Dok? Monggo, Dok, silakan. Ya, pertama terima kasih Dr. Tony Ya. ya sudah mengundang kami untuk berbincang-bincang di podcast Pak Bijaya ini. Ya, jadi seperti yang tadi dipertanyakan bahwa apa harapannya tentang podcast Pak Bijaya ini. Jadi begini Dr. Tony, memang program kita ketika mendapat amanah untuk memimpin Pak Bijaya ini, kita sudah memikirkan tentang masalah-masalah kekinian, terutama untuk digitalisasi, ya. Jadi masalah IT, ya. Yes. Jadi salah satu yang kami harapkan adalah bagaimana kita mempunyai satu studio, ya, yang mempunyai podcast maupun untuk yang webinar, ya, sehingga kita dapat berbagi ilmu-ilmu yang update Yes. untuk masalah-masalah kesehatan terkini, dengan mendatangkan para narasumber yang sangat pakar di bidangnya, sehingga dapat memberikan masukan-masukan kepada para dokter bedah maupun kepada masyarakat umum. Kira-kira demikian, Dr. Tony. Jadi nanti kemungkinan akan ada serial edukasi ya, Dok, ya? Update ilmu terus dari pembedahan maupun non-bedah mungkin ya, Dok, seperti itu. Atau dokter sudah punya rencana ke depan untuk membuat seminar atau webinar atau bagaimana, Dok? Iya, jadi pada dasarnya kita itu kegiatan podcast kita ini ada yang sifatnya yang memang fokus kepada keilmuan bedah, ya. Yang kedua juga ada narasumber yang berkecimpung di dalam masalah regulasi daripada dunia kesehatan. Betul. Ya, termasuk juga pendukung pembiayaan kesehatan, misalnya seperti BPJS, ya. Jadi itu semua kita akan libatkan semua, jadi sehingga akan menambah wawasan kita terhadap berbagai bidang di bidang kesehatan ini. Ya. Jadi, Dok, selain update ilmu, regulasi, dan juga mungkin akan memberikan informasi ya, baik kepada awam maupun nakes lainnya, Dok. Nah, kalau memang ada nakes lain, Dok, yang berminat untuk bergabung di podcast ini, kira-kira mekanismenya seperti apa nih, Dok, bisa bergabung di podcast Pak Bijaya ini, Dok? Iya, jadi itu nanti kita akan seleksi, ya. Kita akan seleksi dari para tokoh-tokoh nakes, ya, yang sering sekali sebagai tim dengan dokter bedah. Oh ya. Jadi misalnya contoh perawat bedah, Ya, betul. ya. Jadi mungkin juga nanti ada dari bidang-bidang lain, ya, seperti fisioterapis atau bagian gizi, ya. Nanti karena ini sangat mendukung dokter bedah dalam melakukan pelayanan kesehatan. Jadi nanti kita akan pilih dari antara narasumber nakes lain. Ya. Jadi akan menjadi semakin holistik ya, Dok, ya. Jadi selain dokter bedah, ada perawatnya, ada juga pendukung seperti gizi, fisioterapi, dan lain-lain ya, Dok, ya. Betul. Agar orang awam pun bisa tahu bahwa dokter bedah itu tidak kerja sendiri, termasuk juga dokter anestesi ya, Dok, ya, yang mau bergabung. Dan bila kita ingin mengadakan webinar, Dok, apakah sudah memungkinkan di podcast kita, dan berapa banyak yang mungkin bisa ditampung di podcast kita untuk melaksanakan webinar, Dok? Ya, saya kira kalau untuk webinar
podcast kita ini sebenarnya sudah peralatan yang kita miliki sudah cukup sudah bagus cukup ya, sudah cukup bagus ya. Saya kira kita bisa menampung di atas 500 Di lah. atas 500 Di atas ya, Dok, ya. 500 kita usahakan bisa kita tampung. Nanti bertahap kita akan selalu memonitor kualitas dari Ya. podcast kita ini. Demikian. Ya. Jadi Dok, kalau misalnya ada dari dokter spesialis lain Dok, misalnya dari dokter spesialis jantung, anak, dan lain-lain yang ingin bergabung di podcast ini, apakah itu mungkin kan Dok untuk melaksanakan webinar, melaksanakan podcastnya, ya seolah-olah menyewalah dengan Pak Wijaya ini. Kira-kira apakah memungkinkan Dok? Oh, sangat memungkinkan. Ya, kenapa Ya. tidak? Ya, kita tidak eksklusif ya. Jadi Tidak kita eksklusif juga ya, Dok, ya. kita juga membuka diri terhadap teman-teman sejawat lain dari keilmuan lain. Ya, Ya, kita membuka diri. ya, Soal nanti bagaimana kerjasamanya itu Ya. nanti akan kita atur belakangan. akan dibicarakan ya Dok ya. Akan dibicarakan. Ya. Begitu juga mungkin dengan sponsorship ya. Mungkin kan ada yang berminat untuk melakukan sponsorship karena melihat podcast Pak Wijaya ini mungkin akan lebih kredibel ya Dok ya, karena memang dilaksanakan oleh perkumpulan ya Dok ya. Dan apakah boleh Dok melakukan adanya sponsorship nanti di acara podcast apabila mungkin ada yang berminat Dok, perusahaan yang berminat untuk bergabung di podcast Pak Wijaya ini Dok? Jadi Dr. Tony, sebagaimana kita ketahui, perkumpulan profesi ini kan memang non-profit. Yes. Ya. Jadi dia harus bisa hidup. Ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap produksi satu podcast itu butuh biaya. Iya, betul. Ya. Jadi tentu sudah dapat dipahami bahwa untuk menutup itu ya Harus kita ada ya, harus Dok, ada ya. yang paling tidak ya mungkin kita tidak mengatakan sebagai sponsor, tapi ya sebagai teman lah ya. Teman kerjasama ya Dok ya. Kerjasama. Iya. Ya. Karena nggak mungkin juga nanti kegerus ya Dok Ya, dana dari dan- organisasi ya. betul. Ya, karena kita kan non-profit sifatnya. Ya. Justru sifatnya podcast ini mudah-mudahan nanti bisa membantu organisasi ya Dok ya. Iya, baik, betul. Ya, jadi memang terbuka ya Dok ya, masih terbuka, cuma memang ada terms and condition-nya ya Dok ya. Ya. Ada syarat dan ketentuan yang Ada. berlaku untuk Jadi, bisa bergabung. Sepanjang itu tidak bertentangan dengan Betul. peraturan dan perundangan ya. Iya, betul Dok. Dan produknya juga mungkin berbau kesehatan ya Dok ya. Oh ya harus. Iya, harus. bukan seperti Bukan. rokok dan Bukan, lain-lain ya bukan. itu ya. Jadi mungkin kita nggak bisa menerima Iya, ya, kalau seperti itu. Ya baik Dok, terima kasih Dok untuk wawancara singkat hari ini. Podcast hari ini juga berlangsung sangat lancar ya Dok ya. Iya. Dan mudah-mudahan ke depan podcast ini makin digemari oleh masyarakat Indonesia ya, yang mungkin akan mencari informasi lebih tentang bedah ya, khususnya bedah kemajuan teknologi bedah, dan semua bisa dicari di podcast Pak Wijaya ini. Terima kasih. Ya.